you? Welcome to Podcast Purwakarta. Kembali lagi bersama saya Siti Maurah Mawati. Kali ini kita akan berbincang mengenai tentang barak militer apakah menjadi solusi bagi pendidikan bersama tamu spesial kita yaitu Kang Mumu. Ya. Halo, apa kabar Kang Mumu? Alhamdulillah baik. Baik Kang Mumu, nih saya mau tahu nih pandangan Kang Mumu mengenai tentang yang viral-viral sekarang, yaitu tentang barak militer yang ada di Purwakarta. Bagaimana itu pandangannya? Oh ya, tentang barak militer. Tentang barak militer itu saya juga sering membaca-baca berita, medsos dan lain-lain. Itu banyak diperbincangkan ya. Iya. Dari berbagai sudut, aspek, dari berbagai media sosial itu banyak diperbincangkan terkait kebijakan-kebijakan yang ada di Jawa Barat itu. Sampai gebrakannya sampai ke luar negeri itu sampai ada. Iya, betul. Untuk pandangannya itu adalah barak militer itu adalah salah satu daya upaya menangani Apa itu? menangani kenakalan remaja. Nah, jadi semakin tahun modern itu kenakalan remaja itu semakin bertambah. Jadi ada usaha pemerintah untuk bagaimana sih cara mengurangi kenakalan remaja itu. Memangnya untuk mengurangi kenakalan anak-anak itu harus dengan barak militer? Kalau untuk menangani itu tidak semuanya harus barak militer. Bisa juga ada yang ketika sudah sampai ke orang tua, ucapan orang tua itu sudah selesai. Ada juga yang ucapan masyarakat terkait dirinya bahwa itu tidak baik, ada yang sudah selesai. Ada ucapan guru bahwa itu tidak baik, anak itu dikasih paham oleh gurunya atau dimarahi oleh gurunya, itu sudah selesai anaknya. Tapi ada juga yang dikasih tahu oleh orang tua, yang dikasih tahu oleh guru, yang dikasih tahu oleh masyarakat, dia tidak dengar. Iya, Karena betul. siklus pemikirannya itu sudah tidak mendengarkan apa yang dia dengarkan. Jadi dia tidak ada kedisiplinan waktu, tidak ada kedisiplinan berpikir. Jadinya apa? Jadinya kenakalan dia. Seperti halnya banyak mungkin ya nongkrong di pinggir jalan yang tidak ada manfaatnya mungkin ya. Iya. Ada yang tidak ada manfaatnya ya. Kalau bapak-bapak itu ada manfaatnya mungkin ya, itu pas ronda itu. Oke. Itu kan banyak ya, banyak hal-hal yang menjadikan itu hal negatif bagi pelajar. Karena kenapa? Dia nongkrong malam-malam, besoknya dia sekolah. Nongkrong itu kalau misalkan nongkrongnya ngopi saja, kalau ngopi ngobrol itu mungkin nggak jadi masalah. Iya. Tapi yang dikhawatirkan itu kan adanya minuman-minuman yang dilarang, adanya obat-obatan yang dilarang. Nah, seperti itu. Tapi adanya program ini ya, barak militer ini lebih banyak positifnya atau negatifnya bagi anak-anak itu? Kalau untuk lebih banyak positifnya atau lebih banyak negatifnya, mungkin keseimbang, hampir seimbang. Seimbang. Apa tuh salah satu contohnya? Karena untuk sampai saat ini sudah banyak waktu pas pertama kali ya itu peraturan itu diluncurkan, itu banyak sekolah-sekolah yang mengirimkan barak militer. Iya, oke. Dalam jangka beberapa hari, beberapa minggu itu. Nah, di situ itu jadi dalam jangka ke barak militer itu menjadi solusi yang terbaik Bagi pendidikan. bagi maksudnya. pendidikan, karena mungkin setiap pemimpin mungkin beda pemikiran nih. Iya, betul. Pasti setiap pemimpin pasti beda pemikiran bagaimana cara menangani kenakalan remaja. Mungkin ada yang pemimpin yang menangani kenakalan remaja dengan cara kelembutan, ada juga dengan cara kedisiplinan, ada dengan cara peraturan yang ketat. Oke. Nah, mungkin yang Jawa Barat lakukan ini mungkin dengan peraturan kedisiplinan dengan melibatkan barak militer ke jalur pendidikan. Itu strategi pertama mungkin. Iya. Oke, tadi kan sudah dijelaskan ya menurut pandangan pribadi kamu. Nah, bagaimana kalau menurut pandangan secara guru? Kan kamu sekarang bergelut di dunia pendidikan ya, Iya. sebagai guru. Nah, apakah itu menjadi kecemasan atau bagaimana? Nah, untuk pandangan mungkin ya sebagai yang bergelut di dunia pendidikan Iya. ya. Apalagi kan
target barak militer itu adalah SMP dan SMA. Iya betul. Dan kebetulan saya itu bergelut di dua instansi itu, SMP dan iya. SMA ya. Bagaimana tuh? Nah, itu bisa jadi ada positifnya kepada guru. Apa Apa positif? positifnya? Merasa dibantu untuk menangani kenakalan-kenakalan remaja itu Oke. Ada lagi selain membantu kenakalan itu? dan mengurangi rasa cemas guru yang terkadang kan, apalagi kalau orang tua masyarakat di daerah pesisir gitu ya, mungkin Iya. itu terkadang anak-anak yang sekolah di SMP dan SMA itu terkadang itu sepenuhnya dipasrahkan kepada guru. Iya betul Guru-guru sekali. sekolah kan. Iya. Nah mungkin karena adanya program ini mengurangi rasa kecemasan guru terhadap apa yang mereka jalani, karena mereka akan mempunyai mindset ketakutan tersendiri dengan peraturan itu. Oh iya betul betul. Berarti sangat bermanfaat ya. Sangat bermanfaat. Mudah-mudahan juga ini strategi ini bisa dibawa ke jenjang yang lebih panjang. Jadi ini peraturan yang mudah-mudahan menjadi peraturan jangka panjang yang seterusnya terus dilakukan. Itu kan bisa menjadi sebuah inovasi terbaru, membangkitkan rasa semangat menjadi seorang guru, menjadi menjadi semangat dalam mengajar anak-anak. Ya. Disiplin yang tadinya anak itu terkadang telat masuk sekolah, Sekarang jadi disiplin. ketika sudah masuk ke militer kan bisa disiplin. Bagaimana sih misalkan nih, Teh Mawar ya, Iya. sebagai guru misalkan, ketika misalkan ada satu anak, dia itu biasa masuk itu telat, Iya. pulang awal atau suka kabur bolos sekolah. Iya, Kalau betul, yang betul. mungkin namanya bolos sekolah. Nah, apa sih yang akan Teh Mawar lakukan itu? Apakah menghukum cukup? Kalau dulu itu apa namanya, berdiri di lapangan, Jadi itu hormat ya. bendera. Iya. Nah, mungkin itu yang akan tindakan-tindakan atau ada tindakan lain gitu kan? Iya. Nah, kira-kira kalau ada seperti itu, Teh Mawar sebagai guru gitu, apa sih akan diapakan itu anak itu? Ya mungkin pertamanya kita kasih tahu dulu mungkin ya, dikasih tahu tradisi itu bagaimana. Tapi kan bagi anak-anak sekarang kan ya mungkin gak cukup cuma dikasih tahu aja ya. Ya mungkin dikasih misalnya hukumannya misalnya ya di apa namanya kayak lari misalnya ya, atau mengosrek WC atau kayak gitu mungkin. Jadi kalau itu masih melanggar juga, masih belum bisa membuat anak Jerah atau jerak apa? ya, Itu kan mungkin bisa jadi bingung dikeluarkan ya. sekolah kan? Iya bisa jadi. Suka ada dulu itu saya pernah waktu saya sekolah nih ya. Iya. Waktu saya sekolah, waktu saya SD itu masih ingat. Itu ketika ada anak nakal lebih dari 3 kali itu dimasukkan buku hitam. Oh iya betul. Kalau sudah dimasukkan buku hitam itu berarti sudah peringatan yang fatal. Ketika iya. melakukan lagi dia akan dikeluarkan. Keluarkan dari sekolah mungkin. Nah itu mungkin karena ini juga membantu ke anak-anak, ke Iya. orang tua juga. Misalkan orang tuanya yang notabene ekonominya rendah, Iya, oke. sekolah. Ketika anaknya nakal dikeluarkan dari sekolah, berarti anak itu tidak sekolah. Iya betul. Nanti mau jadi apa ya? Nah, selanjutnya? ini juga barak militer juga menjadi solusi penting itu yang tadi saya sebutkan itu bisa menjadi solusi itu apa? Itu menjadi solusi di situ titik. Ketika misalkan anak-anak yang nakal itu ke barak militer kan, anak-anak itu tetap bisa menyambung sekolah dan dikurangi kenakalan remajanya, dan gurunya juga akan merasa terbantu terbantu ya. dan senang melihatnya. Iya. Dulu anak itu sering masuk telat dan sering pulang cepat. Iya. Sekarang lebih baik. Sekarang lebih baik, bahkan sekarang lebih nurut dan disiplin terhadap peraturan-peraturan sekolah. Itu pasti sebuah kebanggaan bagi keluarga sekolah Iya. dan instansi pendidikan loh. Iya betul Ya kan? sekali. Iya iya. Iya, itu mungkin dalam pandangan bergelut dalam pandangan pendidikan yang saya rasakan. Kalau mungkin sekarang kan kalau misalkan ada anak langsung dikeluarkan, berarti kita membuang atau menyingkirkan masa depan generasi bangsa ini. Iya. Apalagi kan kita itu menuju generasi emas Indonesia emas. Apa yang akan dicetak oleh kita sebenarnya? Sebenarnya mungkin ini ada strategi untuk mencetak anak-anak yang disiplin untuk menuju generasi Indonesia emas itu. Bisa jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup itu saja dari saya mengenai tentang barak militer yang ada di Purwakarta ini.
Terima kasih kepada Kang Mumu Sama-sama. atas obrolan-obrolan kita yang telah disimak tadi ya teman-teman. Sampai ketemu lagi nanti di tema-tema yang jauh lebih menarik lagi. Terima kasih dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.